Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam acara Ziyut News. Saya Fiali bersama dengan rekan saya akan menyampaikan informasi faktual dan aktual seputar materi kolaboratif learning tema 5. Berita pertama akan kita mulai dengan isu terkini mengenai kemiskinan di masa pandemi yang semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh umat manusia, terutama generasi Z sebagai generasi penerus. Kemiskinan tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, namun juga dari sisi kerohanian. Kemiskinan rohani dapat ditanggulangi dengan iman dan perbuatan, namun pengharapan juga harus diimani. Generasi muda yang terlatih baik dalam iman dan doa harus menjadi rasul-rasul bagi kaum muda. Dengan para pelayan tertahbis, gereja mengakui tempat para pelayan yang tidak tertahbis yang memberikan pelayanan khusus bagi gereja. Diperlukan persiapan khusus untuk semua orang yang berkarya bagi pewartaan Injil. Injil bukan merupakan tindakan perorangan atau terisolir, mereka bersifat gerejani. Artinya, setiap aksi pewartaan Injil berada dalam kesatuan dan persekutuan dengan gereja. Dengan berkembangnya iptek yang signifikan, maka kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik juga harus bersikap selektif yang didasari dengan Pancasila. Seperti halnya dengan berita BRIN, mekanisme pasar dan ekonomi berbasis iptek, harus diakui bahwa lembaga-lembaga iptek pemerintah selama ini kurang link and match dengan pasar, sehingga tidak menumbuhkan kultur iptek pada dunia usaha. Itu terlihat dari rendahnya proporsi swasta dalam litbang yang angkanya kurang dari 20%. Tidak terpusatnya sumber daya iptek memperparah situasi di Indonesia. Sumber daya yang tidak terpusat membuat sumber daya yang lain tidak tersedia secara utuh, sehingga tidak memiliki daya dobrak untuk membuat terobosan bagi perekonomian di Indonesia. Di samping daya dobrak, dengan penyatuan sumber daya iptek akan bisa membuat one-door solution bagi dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan iptek, guna menciptakan produk dan layanan dengan nilai tambah tinggi. Dan hal tersebut akan menjadi katalis bagi terciptanya kolaborasi yang melibatkan dunia usaha dan dunia iptek. Menarik diperhatikan sebelum integrasi ke BRIN, LIP yang dipimpin oleh LT Handoko yang saat ini menjabat Kepala BRIN telah membuat platform terbuka. Pelaku usaha dapat memanfaatkan sepenuhnya fasilitasi riset yang ada, termasuk sumber daya manusianya. Misalnya kolaborasi dalam bentuk aplikasi teknologi untuk pengemasan kaleng untuk produk gudeg Bu Citro. Dalam konteks paradigma baru riset iptek di bawah BRIN saat ini, contoh itu dapat dijadikan showcase tentang peran penting BRIN ke depannya dalam membangun ekonomi berbasis iptek. Dunia usaha diperdayakan melalui iptek dan nanti hasil-hasilnya dunia dirangsang untuk melakukan litbang untuk menciptakan daya saing di pasar. Baik pemirsa, kita akan berbincang-bincang sebentar dengan salah satu narasumber yang pastinya ia adalah generasi Z. Oke, sekarang kita bersama dengan siapa? Baik, nama saya Bernadetta Tiara Aprila, saya biasa dipanggil Tiara. Oke, kita mulai pertanyaan pertama ya. Apa yang kamu ekspektasikan mengenai generasi Z di masa pandemi? Baik, terima kasih. Jadi saya kira kemiskinan ini menjadi bukti ya bahwa generasi Z ini harus take action dalam setiap kesempatan yang dimiliki, terutama dalam fenomena kemiskinan di masa pandemi. Kalau kita menilik berdasarkan pengertian, generasi Z ini merupakan mereka yang terlahir pada tahun 1996 sampai 2010 termasuk saya. Sehingga jika dihitung berdasarkan angka, mereka akan berusia 12 sampai 26 tahun pada tahun 2022 ini. Dan ini merupakan usia yang sangat produktif untuk membuat sebuah gebrakan baru yang kreatif, inovatif, dan juga anti-imajinatif. Oke, baik. Sekarang lanjutan pertanyaan yang kedua, gebrakan anti-imajinatif seperti apa yang dimaksud? Jadi maksud dari anti-imajinatif ini sendiri adalah ketika ada kemauan yang kuat dari generasi Z ini untuk take action. Jadi apa yang mereka lakukan haruslah sesuatu yang make sense dan dapat diterima dengan baik dalam masyarakat. Jadi bukan hanya sebuah gagasan angan-angan belaka yang hanya akan menjadi wacana. Akan sungguh berbahaya jika generasi Z ini melakukan sesuatu untuk menjadi attention seeker yang menjadi sorotan atau spotlight. Seperti contohnya untuk mendapatkan perhatian atau bekerja dengan mengharapkan penghargaan atau imbalan yang besar.
Karena motivasi yang gagal ini menciptakan generasi Z yang pastinya mudah terjerumus yang berisiko melanggar hukum. Oke, Kak Tiara bisa berikan contoh aksi nyata nggak? Ya, apa yang diharapkan? Baik, saya berekspektasi dan berharap jadi saat ini yang harus dipikirkan generasi Z adalah kerja nyata ya untuk membuka lapangan kerja dan tidak bergantung untuk mencari pekerjaan. Dengan membuka lapangan kerja ini, maka mereka bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Ini semata-mata menjadi strategi yang baik untuk mengatasi kemiskinan yang bersifat kontinu. Oke, apa yang bisa Kak Ara simpulkan dari harapan untuk generasi Z? Ya, saya harap segala keinginan, harapan, dan tujuan dapat dicapai dengan konsistensi yang baik. Jadi menggunakan privilege yang dimiliki untuk dapat membantu sesama dan siapapun yang membutuhkan di masa pandemi seperti saat ini. And Gen Z, if you believe, come up with an idea. If you care, do it. If you believe it, make it a good habit. Segalanya akan mudah dilakukan jika dimulai dari gagasan kecil, lalu dilanjutkan dengan perbuatan baik, dan yang itu akan menjadi sebuah hal yang mengarah pada sisi positif. Oke, jadi generasi Z ini sangat berdampak bagi masa depan ya, apalagi di Indonesia ya. Oke, terima kasih Kak Tiara atas waktunya. Terima kasih. Dampak signifikan dari perkembangan iptek ini bisa kita terapkan dalam hal positif. Kita sebagai generasi Z di era ini harus berperan aktif dan ikut dalam perkembangan positif yang berhubungan dengan perkembangan iptek di masa pandemi ini. Kita bisa lihat contoh salah satu tokoh muda Indonesia saat ini, yaitu Jerome Pauline. Jerome Pauline ini adalah salah satu konten kreator yang memiliki prestasi terbaik dari YouTube hingga prestasi pendidikan. Selain berbagai prestasi yang dicapai, Jerome terkenal dengan slogannya yang khas, yaitu Mantapu Jiwa. Ini juga sebagai kesempatan besar bagi para pengangguran akibat pandemi yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan dibuatnya Mantapu Corp, dibuat sendiri oleh Jerome Pauline dan teman-temannya, ini membuka lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja di masa pandemi. Salah satu hasil kerja keras di perusahaan ini adalah bisnis minuman Menanti, yang menjual berbagai jenis minuman teh yang dipadukan dengan sari-sari buah. Bisnis ini juga sangat hype di kalangan anak muda, sebagai salah satu tempat favorit untuk nongkrong. Nah, untuk menjadi pengusaha itu sendiri, Jerome Pauline sendiri pasti dalam memulai karirnya sebagai bisnismen tahu beberapa hal mengenai akuntansi, agar perusahaannya bisa berjalan dengan baik dan bisa terhindar dari berbagai aspek kerugian. Salah satu materi akuntansi yang harus dikuasai adalah siklus akuntansi. Sebagai pengusaha dagang, Jerome atau para kru manajemennya harus tahu siklus akuntansi perusahaan dagang yang nantinya menjadi pacuan dan dasar penting untuk menghindari adanya kerugian, terutama dalam bisnis minuman Menanti yang menjadi tren di kalangan anak remaja. Salah satu siklus akuntansi yang harus dipelajari adalah jurnal penutup. Dari jurnal penutup inilah kita bisa tahu bahwa transaksi-transaksi apa saja yang dilakukan selama periode tertentu, serta menjadikan akun-akun menjadi nominalnya nol, agar tidak mempengaruhi periode akuntansi selanjutnya. Serta dalam jurnal penutup ini, tujuan utamanya adalah membuat laporan keuangan yang dinyatakan secara real. Laporan keuangan yang dimaksud hanya memuat aset, liabilitas, serta ekuitas perusahaan. Baik pemirsa, berita selanjutnya kami akan menampilkan data kemiskinan 2015 sampai 2020. Bisa kita lihat pada semester awal tahun 2015 adalah titik tertinggi angka kemiskinan di Indonesia dengan jumlah 28,59 juta jiwa. Untuk tahun-tahun berikutnya, sedikit demi sedikit angka kemiskinan mulai turun sampai pada titik terendah pada tahun 2019 semester 2, yaitu 24,79 juta jiwa. Hingga pada tahun 2020 naik lagi dikarenakan pandemi COVID-19. Dari data tadi, sempat terjadi penurunan sebanyak
3,8 juta jiwa dalam waktu 5 tahun. Dan sebenarnya jika kita lihat angka kemiskinan Indonesia konsisten turun dari tahun ke tahun sebelum terjadinya pandemi seperti sekarang. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Saya Valentinus Ramadhani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.